Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance lagi. Big Bang yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, kesembilan NISP. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 9.550 menguat tipis 0,52%. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu terus net sell ya, lebih dari setengah triliun net sell-nya. Kalau dia broker summary-nya untuk BBNI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBNI kondisi seperti ini volume makin membesar ya, cuman outflow-nya juga besar, asing juga LAN-nya juga besar, tapi kelihatannya dia terus rejection. Dengan kondisi seperti ini, apakah akan terjadi pola symmetrical triangle-nya dan bertahan? Kemungkinannya ya, kalau ada tarikan Senin Selasa, tetap BBNI akan mencoba kembali all time high-nya dan mungkin konsolidasi. Tapi perlu diperhatikan dan perlu waspada itu kalau BBNI jebol 9.000-nya ini. Ada peluang turun dulu ke bawah. Jadi harus dijaga, dan kalau bisa jangan turun dari 9.400 untuk BBNI, dan masih menunggu untuk Senin dan Selasa ya. Bagaimana untuk pergerakan BBNI dan ISG. Kalau dilihat weekly-nya volume membesar, cuman ada rejection ya. Ini sih bagus, technicalnya ini bagus. Mungkin bisa coba untuk all time high-nya 10.200. Ya ini all time high-nya di 2019 ya, bukan di 9.000 ini nih, di atas ini. Ada peluang lah kalau ISG bisa bertahan atau coba rebound kembali di atas 6.800, 7.000 tuh BBNI potensi bisa all time high. Ini kan bagus polanya untuk BBNI ini. Technicalnya juga bagus. Pola important and shoulder ini belum apa-apanya kan, tapi bisa jadi false break. Itu yang hati-hati kalau kembali turun di bawah 9.000 untuk BBNI ya. Untuk tren jangka pendeknya. Kalau untuk invest jangka panjang setahun sampai 3 tahun ke depan ya, DCA kalau saham di harga sekarang itu kemungkinan ya nanti ada koreksi, nggak bisa nambah kan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada jatah untuk beli BBNI, misalnya mau lamsam itu dibagi 3 atau dibagi 4. Jadi misalnya setiap dia turun 10%, Bapak Ibu tambah, turun 10% lagi tambah. Seperti itu aja, atau 5% setiap turun 5% atau 7% bisa tambah. Seperti itu aja kalau mau simple ya. DCA-nya kalau memang sudah ada dana yang siap lamsam, itu jangan dilamsam, jangan ditaruh semua, tapi dicicil ya, seperti itu. Untuk BBNI langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang ditutup di harga 9.925, terkoreksi 1,24%. Kalau dia transaksi asing net sell, bahkan seminggu kemarin itu hampir 1 triliun ya net sell-nya asing. Kalau dia broker summary-nya ada distribusi di BMRI. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI saya juga ada masuk kemarin pas hijau nih ya. Di tanggal Kamis 10.100 tuh saya masuk, ternyata koreksi ya. Saya pikir itu akan menjadi momentum dia mencoba ada tarikan sampai 10.600 sampai 11.000. Ternyata gagal, tapi ini dia di area EMA 60-nya ya, moving average bukan eksponensial, yang simple, yang biasa EMA 60, dan ya saya akan tetap hold selama di atas 9.800. Jebol itu saya pertimbangkan stop loss dulu sekitar 3%-an ya, nggak masalah lah ya bagi saya untuk 3% 4%. Nanti kalau dia ada pembalikan arah baru masuk lagi. Itu kalau saya trading untuk Big Bang juga pakai stop loss, karena memang main tradingnya saya jangka pendek seperti itu ya. Tapi kalau mau nggak pakai stop loss juga bisa, nggak ada masalah kalau Big Bang nggak pakai stop loss ya. Yang penting ada dana untuk average down nantinya. Biasanya kalau saya idealnya ya turun 7-10% baru average down ya. Tapi ya tergantung masing-masing ya, strategi itu banyak cara, banyak macam, sesuaikan kenyamanan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk BMRI semoga aja ada technical rebound. Kalau dilihat volume meningkat, ini ada gap yang terus menganga dibuatnya. Ya, 2 gap nih menganga ya. Biasanya kalau gap menganga dari bawah ke atas itu follow langsung naik terus. Tapi kalau dari atas ke bawah itu bisa turun terus. Kita lihat aja 9.000 bertahan nggak untuk BMRI di situ. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.800, terkoreksi 0,82%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya BBRI malah sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI inside bar ya, tapi sudah memberikan sinyal kurang bagus. Moving average MACD-nya dead cross, barcat di bawah terbentuk. Kalau dilihat dari candle mingguannya ada rejection ya, cuman hati-hati nih
ini ada sinyal konfirmasi kalau sampai jebol 4.600 bisa turun dalam, bisa false break dan turun. Ini kan dia baru 2 candle setelah break di candle 21 November ya. 3 minggu yang lalu dia break, retest atas 5.000 all time high dan koreksi. Hati-hati kalau jebol 4.700 4.600 itu untuk BBRI ya. Kalau memang mau bertahan ya semestinya BBRI itu konsolidasi range-nya 4.600 sampai 5.000. Tektok-tektok sekitar 10% untuk BBRI. Ini inside bar. Cuman harga sekarang ya itu bisa dibilang di support minor. Sebelum ke 5.000 kan 4.800 terus 4.600. Naik turunnya 200 poin. Ya ini bisa dibilang support minor. Ya semoga aja ada pantulan. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau speknya ya cut loss-nya cukup dalam tuh. Sekitar 4%. Target profit sama. Ya risk reward 1:1 kalau berminat. Kalau nggak pakai stop loss juga bisa. Jadi seperti itu ya untuk BBRI ini sudah cukup bagus harusnya ya. Semoga aja ini benar swing low dan pelan-pelan naik lagi ke atas dan dia mencoba all time high. Tinggal nunggu IHSG kalau bisa tembus 6.800 sampai 7.000 tuh kemungkinan BBRI bisa all time high, bisa ditarik naik. Nunggu Gotoh juga bangun dari ARB-nya. Seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBCA yang ditutup menguat 0,88% ke harga 8.575. Kalau dia transaksi asing, net sell nih outflow asing juga besar nih di BBCA. Seminggu ini dia 2,5 triliun buang barang ya. Nih dari tanggal 5 nih, 11 tambah 9 20 25 jadi 2,5 triliun sudah buang barang untuk BBCA. Kalau dia transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal candle BBCA itu nanggung antara dia mau naik lagi atau malah koreksi dulu. Support code-nya 8.200 ya, karena itu neckline dan trend uptrendnya sudah patah. Ini kalau nggak ada windows dressing sih susah untuk BBCA naik lebih tinggi. Mungkin loh ya, kalau saya lihat mungkin kepentok 9.000 nih aja dah bisa konsol di bawah itu ya. Untuk BBCA kalau nggak ada windows dressing susah dia narik sampai kembali all time high. Jadi kemungkinan bisa kepentok area 8.800 sampai 9.000-nya itu untuk BBCA. Kalau dilihat dari candle weekly-nya volume besar buangannya ya, karena asing keluar. Kalau dilihat ini ya menurut saya sih agak berat ya, 9.000 9.200 inilah. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beli di 9.000, di 8.800 kalau bisa profit. Nantinya kalau ada tarikan sekali lagi TP aja dulu. Kecuali yang untuk jangka menengah atau jangka panjang. Kalau mau trading cepat ya TP dulu kalau sudah mendekati 9.000 sampai 9.200 untuk BBCA. Seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBTN yang ditutup di harga 1.360 terkoreksi 2,85%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sepertinya BBTN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN kalau nggak salah juga mau isu ya, dan tapi malah jebol 1.400 dengan volume besar. Kondisi seperti ini sih jelek ya untuk BBTN. Ada peluang bisa turun lebih dalam. Hati-hati nih untuk BBTN. Kalau ditarik trennya seperti ini, nih dia ada pola symmetrical triangle, jebol, target turunnya bisa dihitung seperti ini, bisa ke 1.100 tuh. Hati-hati ya untuk BBTN. Kalau untuk trading jangka pendek stop loss dulu. Kalau yang mau simpen sabar-sabar ya bisa di hold, nanti di bawah misalnya dia turun lebih dari 10% baru average down, bisa seperti itu. Untuk BBTN ini konfirmasinya Senin, Selasa atau Minggu ini dia harus kembali ke atas 1.400 titik aman pertamanya. Kalau enggak sangat berpeluang ke 1.200 bahkan ke 1.000. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga ini jelek kan. Volume buangannya juga besar. Ya ini bisa turun atau ke area target selanjutnya itu mungkin 1.300 sampai 1.200 itu ya. Jadi ini sih jelek. Kalau saya sih nggak mau nangkap pisau jatuh ini. Kecuali dia nanti belok arah dulu ke 1.400 ya, tinggal lihat indikator lain. Kalau ada mendukung partisipasi buyer cukup kuat bisa masuk. Risknya kecil loh. Kalau buy on break, kalau dia balik ke arah 3% cut aja. Seperti itu ya. Tapi disclaimer on ya, nggak harus cut loss juga. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.800 terkoreksi 1,4%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker kemarinnya BDMN hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN jelek dah ya. Kecuali ada momentum tarikan IHSG tarik naik cukup kencang ya mungkin bisa. Tapi kalau nggak kemana-mana IHSG di situ-situ aja juga. Menurut saya ini udah false
ya, confirm breakdown dari support 2.900 sampai 3.000. Jadi ini false break dan ya ke bawah. Targetnya bisa 2.500, 2.600. Jadi lebih baik wait and see aja dulu ya. Untuk BDMN sudah selesai sepertinya momentumnya. Jadi dia turun terus dulu. Ya, ini juga dia sempat membuat swing low-nya kan di 2.900, 3.000 naik ke 3.100 terus koreksi. Ya udah selesai tuh. Apalagi jebol kan. Berarti ya potensi besar ke bawah dulu. Wait and see aja untuk BDMN. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Arto yang ditutup ARB lagi ke harga 3.530. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya Arto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto yang perkiraan saya juga dia akan membentuk pola dari carbon, ternyata enggak dan terus turun 4.000 dijebol, ya udah siap-siap turun lebih dalam. Targetnya kemana? Kalau melihat historinya, coba dilihat dari candle weekly ya biar lebih jelas, lebih konfirmasi. Ini ada gap di 3.400, 3.000. Ya sekitaran itulah 3.000 sampai 3.400 itu kita lihat bertahan gak dia 3.300 sampai 3.200 dulunya resisten kuat dan coba naik. Jadi seperti itu ya, pokoknya level psikologisnya pakai aja 3.000. Area ini kita lihat bertahan nggak. Kalau nggak bertahan siap-siap 2.800 untuk Arto. Jadi lebih baik wait and see aja dulu, tunggu di bawah ya, lihat ada buying power nggak pas dia di supportnya 3.000, 3.100. Kalau ada ya masuk juga. Tapi cari tuan bungkus saja ya. Di sekitaran mungkin di 3-8% lah. Kalau dia membentuk pola dead cat bone, ada mantulan yang cukup tinggi. Seperti halnya waktu dia mantul dari 4.400 nih. Naik sampai 6.000 dan baru koreksi. Naik lagi dan baru dibuang. Ya, jadi seperti itu untuk Arto. Lebih baik wait and see, tunggu di 3.000 ya. Ini saham downtrend. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2.940. Terkoreksi 0,33%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarinya BTPS ada sedikit akumulasi tapi tipis, likuiditas kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BTPS agak rawan. Kalau sampai jebol 2.900 Senin mending cut aja ya. Agak rawan sudah kalau sudah membentuk ekor dari bawah yang cukup banyak, coba naik ke atas gagal, dia membentuk lower high, memang membentuk higher low. Cuman Senin kalau jebol gagal. Berarti lanjut turun lebih dalam. Gagal break. Untuk BTPS hati-hati nih, kalau gagal bertahan di 2.900 Senin besok berarti confirm bisa jebol EMA 60-nya. Targetnya bisa ke 2.600 sampai 2.500 itu untuk BTPS. Seperti itu. Wait and see aja dulu ya untuk BTPS. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir ada NISP yang ditutup di harga 720. Terkoreksi 0,68%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarinya NISP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NISP juga gagal. Ini kalau Senin nggak mampu naik ke atas 730, 740, siap-siap gagal. Ini ada pola cup and handle terbalik ya. Yang pastinya ini neckline 740. 730-nya ini dijebol, ya udah ke bawah dulu. Ini pola dead cat bone turun, naik sedikit turun. Target turunnya 700. Mungkin ada pantulan di situ tapi ya pantulan-pantulan terbatas ya. Kalau ISG nggak uptrend ya mantul dikit ke 723, 730 turun lagi dan bisa jebol. Hati-hati. Ini ada view cup and handle yang lebih lebar untuk NISP. Jadi seperti itu aja untuk NISP. Wait and see aja dulu, arahnya potensi masih ke bawah. Dan cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.